Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang perkembangan bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan dengan rekan-rekan saya yang bernama Ahmad Farhan, Muhammad Hafiz Perdana, dan Siti Wanda Azizah, dan saya sendiri Zuzmawati. Di perkembangan bahasa Indonesia ini, kita akan membahas yang pertama, asal mula bahasa Indonesia, proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. Next. Asal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu atau bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Hal itu dapat diketahui dari 4 prestasi berusia berdekatan yang ditemukan di Sumatera bagian selatan peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Prestasi tersebut diantaranya adalah Next. Pertama, prestasi di kedudukan bukit tahun 683 Masehi di Palembang. Kedua, prestasi Talang Tuwo tahun 684 Masehi di Palembang. Ketiga, prasasti Kota Kapur tahun 686 Masehi di Bangka Barat. Keempat, prestasi Karangbrahi Brangka tahun 688 di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Pada saat itu, bahasa Melayu yang digunakan bercampur kata-kata bahasa Sanskerta. Pada abad ke-15, perkembangan bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malaka, yang kelak disebut sebagai bahasa Melayu tinggi. Bahasa Melayu menjadi bahasa yang paling sopan dan paling tepat di kawasan timur. Ejaan resmi bahasa Melayu pertama kali disusun oleh C.H. van Ophuijsen yang dibantu oleh Muhammad Talib Sultan Ibrahim dan Nawawi Sultan Makmur yang dimuat dalam kitab Logat Melayu pada tahun 1801. Next. Kedua, proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada zaman penjajahan Belanda, pada awal abad 20, pemerintah kolonial Hindia Belanda melihat pegawai pribumi memiliki kemampuan memahami bahasa Belanda yang sangat rendah. Hal itu yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi, yakni dengan patokan bahasa Melayu tinggi yang sudah mempunyai kitab-kitab rujukan. Penyebaran bahasa Melayu secara lebih luas lagi dibentuknya Komisi for the Volkscultuur atau Komisi Bacaan Rakyat pada tahun 1908. Pada 1917, namanya diganti menjadi Balai Pustaka. Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan, buku-buku penuntun bercocok tanam, penuntun memelihara kesehatan yang membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Selanjutnya dibacakan oleh Ahmad Farhan. Pada 16 Juni 1927, saat sidang Volksraad, rapat Dewan Rakyat, Jaja Datuk Kadjo pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Di sinilah bahasa Indonesia mulai berkembang. Pada 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasionalnya pada Kongres Sumpah Pemuda. Tahun 1933, berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Al-Yazbana. 3 tahun kemudian, Sultan Takdir Al-Yazbana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia.
pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia 1 di Solo. Kongres tersebut menghasilkan bahwa usaha pembinaan dasar 1945 pada bab 15 pasal 36 ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Ketiga, perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. Ejaan merupakan keseluruhan aturan atau tata cara untuk menulis suatu bahasa, baik yang menyangkut lambang bunyi, penulisan kata, penulisan kalimat, maupun penggunaan tanda baca. Ejaan bahasa Indonesia mengalami beberapa hal. Yang pertama, ejaan republik. Ejaan republik merupakan hasil penyederhanaan ejaan Van Opten. Ejaan republik mulai berlaku pada 19 Maret 1947. Pada waktu itu, yang menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah Dr. Suwandi. Maka ejaan tersebut dikenal pula atau dinamakan juga ejaan Suwandi. Next, selanjutnya dibacakan oleh Muhammad Hafiz Perdana. Beberapa perbedaan yang tampak dalam ejaan republik dengan ejaan Van Ophusen dapat diperhatikan dalam uraian di bawah ini. 1. Gabungan huruf OE dalam ejaan Van Ophusen diganti dengan U dalam ejaan republik. Bunyi Hamzah dalam ejaan Van Ophusen diganti dengan K dalam ejaan republik. Kata ulang boleh ditandai dengan angka 2 dalam ejaan republik. Huruf E, saling, dan pepet dalam ejaan republik tidak dibedakan. Rema dalam ejaan Van Ophusen dihilangkan dalam ejaan republik. Agar perbedaan kedua ejaan itu menjadi lebih jelas, di bawah ini diberikan beberapa contoh. Ejaan Van Ophusen. Ada umur, kubur, maklum. Dalam ejaan republik dibaca umur, kubur, dan maklum. Yang kedua, ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan merupakan suatu ejaan yang direncanakan untuk memperbaharui ejaan republik. Salah satu hal yang menarik dalam konsep ejaan pembaharuan ialah disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf tunggal. Hal itu antara lain tampak dalam contoh di bawah ini. Gabungan konsonan DJ diubah menjadi J. Gabungan konsonan TJ diubah menjadi TS. Gabungan konsonan NG diubah menjadi N. Gabungan konsonan NJ diubah menjadi N. Dan gabungan SJ diubah menjadi S. Kecuali itu, gabungan vokal AI, AU, dan OI, atau yang lazim disebut diftong, ditulis berdasarkan pelafalannya, yaitu menjadi AY, AW, dan OI. Misalnya, dalam EYT, santai, gulai, harimau, kalau. Dalam ejaan pembaharuan, santai, gulai, harimau, kalau. Yang ketiga, ejaan Melindo. Ejaan Melindo, Melayu Indonesia, merupakan hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia tahun 1959. Hal yang berbeda adalah bahwa di dalam ejaan Melindo, gabungan konsonan TJ seperti pada kata cinta diganti dengan C menjadi cinta. Juga gabungan konsonan NJ, senyonya, diganti dengan huruf NC yang masih baru. Dalam ejaan pembaruan kedua gabungan konsonan itu diganti dengan TS dan N. Yang keempat, selanjutnya dibacakan oleh Siti Wanda. 4. Ejaan baru atau ejaan LBK.
Perubahan terdapat pada ejaan baru atau ejaan LDK, yakni sebagai berikut. A. Konsonan DJ diubah menjadi J, misalnya remaja menjadi remaja. B. Gabungan konsonan TJ diubah menjadi J, misalnya cakap menjadi cakap. C. Konsonan MJ diubah menjadi MY, misalnya sunyi menjadi sunji. D. Konsonan SJ diubah menjadi SY, misalnya syarat menjadi syarat. E. Gabungan konsonan CH diubah menjadi KH, misalnya tahta menjadi tasta. Yang kelima, ejaan yang disempurnakan. Pada waktu pidato kenegaraan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-27, 17 Agustus 1972, diresmikanlah pemakaian ejaan baru untuk bahasa Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Ejaan tersebut dikenal dengan nama Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Dipakai sejak Maret 1947. Beberapa kebijakan baru yang ditetapkan di dalam EYD yakni seperti di bawah ini. A. Perubahan huruf. Misalnya, jika menjadi jika. B. Huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya. Misalnya, khilaf, fisik, dan lain-lain. C. Huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan. Misalnya pada huruf kon atau seknon. D. Penulisan di sebagai awalan dibedakan menjadi di yang merupakan kata depan. Sebagai awalan, di ditulis seringkali dengan unsur yang menyertainya, sedangkan di sebagai kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, awalan dicuci dengan kata depan di kantor. E. Ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Angka 2 tidak digunakan sebagai penanda pengulangan. Misalnya, anak-anak, bukan anak-anak, dan lain-lain. F. Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Selanjutnya, EYD berubah menjadi EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia sebagai pedoman umum sejak lahir 2015 silam. Perubahan yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia ini berlandaskan Peraturan Menteri dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2015. Perbedaan ejaan bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan yang dapat terlihat adalah sebagai berikut. 1. Penambahan huruf vokal diftong pada EYD, huruf diftong hanya 3 yaitu ai, au, dan oi. Sedangkan pada EBI, huruf diftong ditambah 1 yaitu l, misalnya pada kata geser atau survei. 2. Penggunaan huruf kapital. Pada EYD tidak diatur bahwa huruf kapital digunakan untuk ditulis unsur julukan. Sedangkan dalam EBI, unsur julukan diatur dan ditulis dengan awal huruf kapital. 3. Penggunaan huruf tebal. Dalam EYD, fungsi huruf tebal ada 3, yaitu menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya. Mengkhususkan huruf serta menulis tema atau subtema dalam kamus. Dalam EBI, fungsi ketiga dihapus. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.